Nah, sekarang jadi sebelum kita mulai ke materi KKP, kertas kerja pemeriksaan. Jadi kalau misalkan jadi pemeriksaan pajak itu sebenarnya ya sama dengan pemeriksaan akuntansi atau pemeriksaan keuangan komersial. Jadi kalau misalkan mungkin Mas Mbak di sini ada yang pernah magang di KAP, kantor akuntan publik. Nah, di situ juga ada yang namanya kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja audit biasanya kalau di KAP itu di kantor akuntan publik. Nah, kalau di perpajakan ini di DJP itu disebut kertas kerja pemeriksaan. Nah, sebenarnya langkah-langkah pemeriksaan pajak itu juga sama dengan langkah-langkah secara umum, sama dengan langkah-langkah pemeriksaan audit komersial. Jadi ada yang namanya konfirmasi, ada yang namanya penghitungan. Nah, seperti itu, penghitungan inventory, terus ada penghitungan Excel, penjumlahan seperti itu, pengecekan penghitungan penjumlahan seperti itu. Nah, itu sama antara pemeriksaan pajak dan pemeriksaan keuangan komersial di kantor akuntan publik. Nah, ini saya coba ulangi di sebelumnya. Jadi saya coba ulangi mengenai langkah-langkah pemeriksaan pajak. Nah, alur kegiatannya itu sebelumnya juga sudah disampaikan, itu berawal dari penugasan oleh eselon 3 atau kepala KPP. Jadi pertama kali kan ada namanya pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan bukan rutin. Nah, yang rutin kan yang otomatis seperti SPT LB restitusi seperti itu udah otomatis berdasarkan peraturan pasti diperiksa. Udah otomatis analisis risiko yang bukan rutin atau pemeriksaan khusus. Nah, yang analisis risiko ini, yang melakukan analisis risiko itu satu dari direktorat di kantor pusat DJP di Gatot Subroto, direktorat pemeriksaan dan penagihan. Terus yang kedua di KPP itu oleh akun representatif kalau nggak salah atau AR. Nah, dia melakukan analisis risiko. Nah, setelah dia melakukan analisis risiko itu nanti akan keluar WPWP yang berisiko. Nah, WPWP yang berisiko ini biasanya sih nggak banyak, paling cuma 1-2. Nah, ini yang nanti disampaikan kepada kepala KPP, terus yang dari kantor pusat juga nanti dari Direktorat Pemeriksaan Penagihan itu sampai juga ke daftarnya ke KPP. Nah, nanti kepala KPP meminta pemeriksa pajak, tim, yaitu ada supervisor, ketua tim, dan anggota, untuk nanti kepala KPP itu memberikan pertama itu nota dinas dulu. Jadi nota dinas itu oh ya sebelumnya saya mumpung ingat mau minta maaf, jadi lupa di kelas ini atau di kelas sebelah itu ada mahasiswa atau mungkin mahasiswi yang minta saya menjelaskan soal-soal yang ada di LMS. Waktu itu saya bilang iya, saya mau mendownload soal di LMS terus menjelaskan, tapi saya kelupaan, akhirnya sampai UTS itu saya tidak sempat menjelaskan soal-soal di LMS. Jadi saya mohon maaf, nanti saya coba sebelum UAS bisa melakukannya. Nah, terus nota dinas itu bisa disebut sebagai pemberitahuan. Jadi bukan surat tugas. Jadi surat menyurat itu kan macam-macam ya, ada surat. Nah, itu biasanya dikeluarkan kepada eksternal. Jadi misalkan kepala KPP
ingin menyurati wajib pajak. Nah itu nanti kodenya itu pakai S, singkatan dari surat. Jadi nomornya S strip 10 terus tahun. Nah itu seperti itu. Terus ada namanya nota dinas. Nah nota dinas ini surat menyurat internal instansi. Jadi misalkan kepala KPP kepada eselon 4, kalau kepala KPP kan eselon 3. Nah, kepada eselon 4 itu bisa pakai nota dinas, atau kepala KPP kepada atasannya juga bisa pakai nota dinas, atau kepala nah kalau nota dinas kepada atasannya itu merupakan laporan. Nah, kalau kepada bawahannya itu bisa merupakan pemberitahuan, atau juga kepada sesama eselon 3 itu bisa itu menggunakan nota dinas. Nah, jadi nota dinas itu sifatnya memberitahukan. Nah, jadi nanti kepala KPP dengan dasar di tangan itu ada lembar yang berisi WP-WP yang berdasarkan analisis risiko harus diperiksa, atau berdasarkan SPTLB dia harus diperiksa. Itu nama-nama WP-nya itu disampaikan kepada tim pemeriksa pajak. Nah, nanti tim pemeriksa pajak itu membuat rencana pemeriksaan, program pemeriksaan, dan menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Nah, nanti rencana pemeriksaan, program pemeriksaan ini disampaikan oleh tim pemeriksa kepada kepala KPP untuk disetujui. Nah, cara menyetujuinya gimana? Cara menyetujuinya nanti dokumen rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan ini ditandatangani oleh kepala KPP. Nah, kalau misalkan belum disetujui, nanti dibalikin lagi. Nanti kan mungkin misalkan ada yang salah, dibalikin lagi, diperbaiki. Bolak-balik seterusnya sampai kepala KPP-nya menyetujui. Nah, kalau kepala KPP sudah menyetujui, udah nanti kepala KPP, langkah berikutnya itu kepala KPP mengeluarkan namanya SP2, atau kadang-kadang ada yang menyebutnya SP2, kadang ada yang menyebutnya SP3, tapi itu singkatan dari surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, baru tadi saya sebutkan ada surat itu namanya nota dinas, ada namanya ST surat tugas, ada namanya surat perintah. Nah, surat perintah ini mirip surat tugas, jadi baru bisa mulai kerja pemeriksaan ini kalau ada SP2 atau SP3 ini, atau surat perintah pemeriksaan pajak ini. Nah, baru setelah ada SP2 atau surat perintah pemeriksaan pajak ini, baru tim pemeriksa boleh melakukan pemeriksaan. Nah, ketika rencana pemeriksaan, program pemeriksaan ini disetujui oleh kepala KPP atau diajukan kepala KPP, pada saat bersamaan tim pemeriksa itu sudah menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Jadi sudah disampaikan sebelumnya, yang disiapkan itu antara lain surat pemberitahuan pemeriksaan, terus surat permintaan dokumen, terus daftar dokumen yang dipinjam, terus yang disiapkan juga berita acara penolakan, terus surat pernyataan menolak. Nah, itu semuanya disiapkan buat jaga-jaga. Nah, kalau misalkan lancar kan berarti surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu diterima oleh wajib pajak, ditandatangani, berarti wajib pajak bersedia diperiksa, terus nanti surat peminjaman dokumen itu diterima oleh wajib pajak, terus wajib pajak menyerahkan dokumen yang mau dipinjam oleh tim pemeriksa. Nah, nanti tim pemeriksa membuat bukti penerimaan dokumen, ada listnya, rinci, udah. Terus nanti pemeriksa itu melakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan macam-macam. Jadi ada yang seperti dijelaskan sebelumnya, ada konfirmasi, ada penghitungan. Jadi data-data yang diberikan oleh wajib pajak dihitung, terus nanti dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh tim pemeriksa pajak, seperti itu. Nah,
Kalau seperti itu berarti dokumen berita acara penolakan tidak dipakai, terus surat pernyataan penolakan juga tidak dipakai. Karena wajib pajak ternyata bersedia untuk diperiksa. Seperti itu langkahnya. Nah, nanti dalam pemeriksaan pajak itu, dalam proses pemeriksaan itu, tim pemeriksa bisa mengundang wajib pajak untuk ditanya-tanyain. Seperti itu. Nah, nanti dalam proses pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan buku, catatan dokumen, itu sebenarnya kan semuanya tujuannya cuma satu, yaitu mengecek apakah angka-angka yang di SPT itu yang disampaikan oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Yaitu apakah sudah disampaikan semuanya, jadi semua kegiatan wajib pajak sudah disampaikan di SPT, tidak ada yang disembunyikan, terus juga tidak ada yang ditambah-tambahin, biasanya yang disembunyikan kan pendapatan. Nah, jadi pendapatannya itu harus sudah semuanya dilaporkan, terus biasanya yang ditambah-tambahan itu biaya. Nah, berarti nanti harus dicek biaya itu benar-benar yang dikeluarkan oleh wajib pajak pada masa itu. Jadi bukan biaya tahun yang lalu, bukan biaya tahun yang akan datang. Jadi benar-benar biaya pada masa saat dilakukan pemeriksaan pajak, seperti itu. Nah, itu semua harus didokumentasikan di namanya kertas kerja pemeriksaan pajak. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kertas kerja pemeriksaan pajak itu ada di proses pemeriksaan buku catatan dan dokumen. Nah, sekarang ke kertas kerja pemeriksaan pajak. Nah, sebenarnya kertas kerja pemeriksaan itu sederhana. Jadi dalam prakteknya nanti Mas Mbak itu kesulitannya mungkin nanti dalam proses memastikan bahwa semua pendapatan itu sudah dilaporkan di SPT. Jadi kan hampir semua wajib pajak itu berusaha supaya pajaknya itu tidak terlalu besar. Jadi nanti tantangan dari Mas Mbak semuanya, kalau misalkan Mas Mbak itu sebagai pemeriksa pajak adalah mencari kira-kira sumber pendapatan mana yang belum dimasukkan di SPT. Nah, nanti itu lumayan bikin pusing. Terus juga mencari ini pendapatan yang dilaporkan di SPT ini apakah tidak terlalu dikecil-kecilkan seperti itu. Terus juga mencari biaya, apakah biaya yang dilaporkan di SPT itu tidak terlalu besar. Nanti Mas Mbak itu akan ketemu yang namanya ada perusahaan itu, ada yang perusahaan profit center, ada yang perusahaan cost center. Jadi kan perusahaan besar itu umumnya itu pasti punya anak-anak perusahaan atau ada perusahaan ya seperti itu. Nah, kalau perusahaan itu, kalau cabang itu kan gampang ya, dia pasti connected laporannya. Jadi untuk ngecek itu kalau misalkan perusahaan cabang itu relatif lebih mudah. Nah, yang susah itu adalah anak-anak perusahaan. Jadi kalau kita melihat sekilas, satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi sebenarnya dia itu ada hubungannya. Nah, kadang-kadang perusahaan yang seperti ini, dia itu kadang-kadang ada yang fungsinya itu sebagai profit center, kadang ada yang fungsinya sebagai cost center. Nah, kalau dia itu fungsinya sebagai cost center, misalkan Mas Mbak ini kerja di KPP misalkan Pondok Aren yang kantornya itu di Kampus Tan. Nah, ternyata di situ ada perusahaan yang sebagai cost center. Nah, nanti Mas Mbak itu pasti melihat di SPT-nya itu rugi terus. Nah, Mas Mbak mungkin heran kok bisa perusahaan rugi terus kok jalan.
Padahal kalau misalkan di teori-teori itu kan perusahaan yang dalam 4 tahun, 5 tahun berturut-turut rugi, itu tahun berikutnya biasanya udah tutup. Tapi ini misalkan ada perusahaan yang 10 tahun, 15 tahun rugi terus. Nah, Mas Mbak itu, nah kemungkinan perusahaan itu adalah perusahaan yang dijadikan oleh induknya itu sebagai cost center. Nah, nanti Mas Mbak akan pusing gimana caranya mengeluarkan cost-cost yang sebenarnya adalah cost dari perusahaan lain. Jadi ada perusahaan yang lain yang dijadikan sebagai profit center, cost-nya itu dipindahkan ke yang perusahaan sebagai cost center. Jadi biaya dari perusahaan profit center dipindahkan oleh induknya ke perusahaan yang sebagai cost center. Nah, nanti Mas Mbak akan mengalami pusing gimana caranya mengeluarkan biaya-biaya itu yang memang sebenarnya bukan biaya dari perusahaan itu, tapi perusahaan lain. Nah, nanti sebenarnya pusingnya di situ. Nah, kalau misalkan di sini ya paling melihat dokumen-dokumen itu KKP seperti apa, seperti itu. Jadi KKP itu kertas kerja pemeriksaan. Itu ada umum, ada khusus. Nah, kalau umum ini ya seperti umum biasanya. Jadi kalau yang khusus ini misalnya untuk perusahaan minyak bumi. Jadi perusahaannya itu perusahaan yang bukan biasa lah gitu, seperti itu. Terus apa untuk misalnya tujuan pidana perpajakan seperti itu. Nah, itu khusus. Kalau yang umum ya pemeriksaan pajak rutin biasa dan analisis berbasis risiko. Itu yang umum. Kira-kira kalau nggak salah seperti itu. Jadi KKP itu ada khusus, ada umum. Yang khusus biasanya untuk tujuan tertentu seperti untuk kasus pidana perpajakan atau perusahaan khusus seperti perusahaan migas seperti itu. Nah, kalau yang umum untuk pemeriksaan perpajakan seperti pemeriksaan rutin dan analisis. Nah, KKP itu ada induk. Nah, kalau induk itu ada KKP per jenis pajak. Jadi ini KKP induk per jenis pajak ini agak membingungkan. Tapi yang maksudnya adalah KKP per jenis pajak. Jadi KKP induk. Nah, nanti di sini di KKP induk itu dijelaskan semua jenis pajaknya. Jadi KPH 21-nya gimana, KPH 22-nya gimana, 23-nya gimana. Nah, di bawah KKP induk, nah nanti kan di KKP induk itu semua jenis pajak, tapi yang dijelaskan umum-umumnya saja. Jadi menurut SPT berapa, periksa berapa, listnya berapa, udah. Nah, nanti per jenis pajak itu lebih rinci. Jadi misalkan per jenis pajak untuk PPh 21, terus KKP misalkan PPh 22, nanti lebih rinci lagi. Terus ada KKP pendukung. Nah ini induk. Nah, kalau yang pendukung ini biasanya KKP untuk item-item di laba rugi. Jadi misalkan KKP omset atau pendapatan usaha, terus KKP biaya listrik, KKP pendapatan lain-lain, KKP biaya pegawai, KKP pendapatan kurs. Nah, jadi biasanya disebut KKP pendukung. KKP yang menjelaskan rinci item-item di laporan laba rugi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh KKP induk. Nah, KKP induk ini sebagaimana Mas Mbak lihat bisa dilihat di depan, PPh, ada PPh badan, PPh 21, PPh 22, 23. Intinya di KKP induk ini semua jenis pajak itu dimasukkan. Jadi tanpa kecuali, jadi semua jenis pajak yang diperiksa itu dimasukkan. Nah, isinya itu seperti ini. Nah, ini realnya juga seperti ini ya Mas Mbak semuanya. Ini contoh real. Jadi ini realnya seperti ini. Jadi
ada tulisnya induk, terus nama WP, NPWP, masa tahun pajak. Terus ini juga referensi ini, acuannya ini juga udah baku. Ini KKP ini diatur di SE nomor 8 tahun 2012. Nah, sampai saat ini masih berlaku. Jadi materi hari ini kalau misalkan Mas Mbak itu baca di SE 8 tahun 2012, ya semuanya itu ada di situ semuanya. Jadi materi hari ini tentang KKP itu ada semuanya di SE nomor 8 tahun 2012. Nah, udah saya share juga SE-nya di WA Group. Nah, jadi referensi huruf kode referensinya itu PPh badan B. Nah, itu udah baku, tidak bisa diganti. Terus PPh 21C, terus PPh 22E, PPh 23G. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada menurut SPTWP berapa, menurut pemeriksa berapa, koreksinya berapa. Nanti koreksinya ini alasannya apa dikoreksi, apa aja nanti ada di KKP jenis pajak, di KKP badannya. Nanti di KKP jenis pajaknya, di kolom ini tulisannya bukan induk tapi tulisannya KKP PPh badan. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, jadi sederhana, cuma ada 3 kolom angka, yaitu SPTWP, kolom SPTWP, terus kolom pemeriksa, terus kolom koreksi. Nah, ini KKP jenis pajak, turunan dari KKP induk. Nah, ini ada kode referensinya, ini juga udah baku, sudah diatur oleh SE tadi. Seperti itu. Nah, kolomnya juga persis sama seperti yang tadi, yaitu kolom SPTWP, isinya angka-angka di SPTWP, terus kolom pemeriksa, terus kolom koreksi. Nah, ini uraiannya itu item-item di laporan laba rugi. Tapi yang sesuai SPT. Jadi ada misalnya penyelesaian fiskal positif, penyelesaian fiskal negatif, terus fasilitas modal, terus kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, atau badan berutang, kredit pajak. Nah, ini kan ada B1, B2. Nah, kalau misalkan nanti B1 ini dibikin KKP tersendiri, dan memang pasti seperti itu, dibikin KKP sendiri, itu namanya KKP pendukung. Jadi kalau ini disebut KKP jenis pajak, nah kalau KKP peredaran usaha, KKP harga pokok penjualan, KKP biaya usaha lainnya, itu disebut KKP pendukung. Seperti itu. Nah, di sini ini item-itemnya kan udah familiar ya Mas Mbak, semuanya pasti juga udah familiar banget. Peredaran usaha itu berarti omset, harga pokok penjualan berarti harga beli barang plus ongkos pembelian. Nah, nanti ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan. Nah, ini harga pokok penjualan berarti dia itu perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur mengolah barang, jadi misalkan perusahaan radio. Nah, itu kan dia itu misalnya bikin radio dari awal. Jadi inputnya itu komponen-komponen terus dibikin menjadi radio. Nah, nanti di sini bukan harga pokok penjualan, tapi harga pokok produksi. Atau misalkan pabrik mobil seperti Toyota bikin mobil, nah itu nanti di sini harga pokok produksi. Nah, terus laba bruto atau gross profit. Nah, nanti kalau ini laba bruto dalam rupiah namanya gross profit, laba kotor. Tapi kalau di dalam persentase namanya margin profit. Jadi kalau misalkan Mas Mbak mungkin di marginnya berapa, nah itu sebenarnya seharusnya itu adalah persentase laba bruto. Jadi ini laba bruto ada rupiahnya dibagi dengan peredaran usaha, itu namanya margin profit atau profit margin. Nah, jadi kalau misalkan Mas Mbak sering lihat
kata-kata marginnya berapa itu sebenarnya adalah persentase laba bruto terhadap perolehan usaha. Itu. Jadi itu belum termasuk biaya usaha lain, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha. Akuntansi ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang menyebutnya margin itu maksudnya adalah laba bersih per peredaran usaha atau omset. Jadi kita harus hati-hati kalau yang saya tahu yang disebut margin profit itu adalah laba bruto per peredaran usaha atau per omset. Tapi kalau misalkan kita bicara secara umum, misalkan di TV orang ngomong marginnya berapa. Nah itu ada yang maksudnya adalah laba bersih dibagi peredaran usaha, yaitu laba neto komersial dibagi peredaran usaha. Itu kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai margin juga, seperti itu. Jadi mungkin mengikuti ini juga ya, laba ada laba bruto, laba kotor, ada laba bersih. Nah mungkin margin juga sama ya ada. Berarti nanti Mas Mbak kalau misalkan dengar margin itu di pikiran Mas Mbak itu harus terpikirkan bahwa margin itu ada dua, margin kotor, margin bersih. Nah kalau margin kotor berarti laba bruto peredaran usaha atau gross profit dibagi peredaran usaha atau offset. Nah kalau margin bersih berarti net profit atau laba neto komersial dibagi peredaran usaha, seperti itu. Nah, terus berikutnya yaitu penyelesaian fiskal positif. Jadi, pokoknya intinya semua penyelesaian yang membuat PP pajaknya lebih besar namanya penyelesaian fiskal positif. Nggak peduli apakah penyelesaiannya itu ada di sisi pendapatan, ataukah penyelesaiannya itu ada di sisi biaya. Intinya kalau ya, membuat pajaknya atau PPh-nya atau bisa PPN itu menjadi lebih besar, namanya penyelesaian fiskal positif. Jadi penyelesaian fiskal positif adalah pokoknya seluruh penyelesaian yang nantinya membuat pajaknya itu menjadi lebih besar atau menjadi meningkat, seperti itu. Nah, penyelesaian fiskal negatif adalah semua jenis penyelesaian apapun itu yang membuat pajaknya nanti menjadi lebih kecil. Nah, itu penyesuaian fiskal negatif. Nggak peduli penyelesaiannya itu nanti dari sisi pendapatan ataupun penyelesaiannya dari sisi biaya, pokoknya kalau dia itu menyebabkan pajaknya menjadi lebih kecil, maka disebut sebagai penyelesaian fiskal negatif. Seperti itu. Terus mungkin di sini ada istilah yang nggak terlalu familiar juga buat Mas Mbak semuanya, yaitu atau mungkin juga udah familiar, yaitu fasilitas penanaman modal. Nah mungkin Mas Mbak semuanya pasti udah familiar. Nah nanti dimasukkan ke sini. Jadi kan memang ada fasilitas penanaman modal yang terkenalnya itu ada tax allowance, ada tax holiday. Nah tax allowance nanti dia itu ada semacam pengurangan tarif PPh, sama juga tax holiday. Nah kalau tax allowance kan pengurangannya itu jadi nggak sampai 0%. Nah kalau tax holiday ini pengurangannya bisa sampai 0% PPh-nya, jadi bisa misalkan intinya nanti PPh-nya menjadi 0 gitu aja. Seperti itu. Terus penghasilan neto fiskal. Nah di sini Mas Mbak bisa juga, pasti juga Mas Mbak udah mengenali ada penghasilan neto komersial atau laba neto komersial, ada penghasilan neto fiskal. Jadi untuk mendapatkan penghasilan neto fiskal itu, penghasilan neto komersial itu ditambah kurangkan dengan penyelesaian fiskal positif dan penyelesaian fiskal negatif plus fasilitas penanaman modal. Seperti itu. Jadi fasilitas penanaman modal ini ternyata dikeluarkan dari penyelesaian fiskal positif dan penyelesaian fiskal negatif. Tapi ini amat sangat jarang sekali ya. Jadi tahun berapa itu yang memanfaatkan fasilitas penanaman modal ini
ada yang 0. Jadi 1 tahun itu sama sekali tidak ada perusahaan yang dia itu memanfaatkan fasilitas penanam modal tax allowance tax holiday. Ada 1 tahun yang cuma 10-14. Jadi ini jarang sekali fasilitas penanaman modal yang dipakai oleh perusahaan. Jadi Mas Mbak biasanya yang memanfaatkan ini perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di KPP besar, misalkan KPP LTO seperti itu. Terus kompensasi kerugian, terus penghasilan kena pajak. Terus nanti dikalikan dengan tarif, ketemu pihak badan terutang, terus ketemu kredit pajak. Terus PPh badan kurang lebih bayar, sanksi administrasi 2%, terus nanti ketemu PPh badan yang masih harus dibayar. Nah, nanti kredit pajak ini bukan hanya PPh 25, tapi juga pokoknya intinya kredit pajak ini adalah semua PPh yang sudah dibayar. Jadi PPh 25 plus yang sudah dibayar oleh WP seperti itu. Itu kredit pajak seperti itu. Seperti itu. Jadi kredit pajak ini PPh 25, terus PPh 23 yang sudah dibayar, yang sudah dipungut, terus PPh 22 yang sudah dipungut, terus PPh badan yang sudah dibayar. Ini kan pasti dia diperiksa, mungkin dia itu sudah bayar PPh badannya, mungkin kalau dia itu analisis risiko ya. Kalau dia LB berarti kredit pajak mungkin dia itu rugi, terus dia udah bayar kredit pajak, udah bayar PPh 25 seperti itu. Nah, ini contoh KKP PPh jenis pajak untuk KKP PPh 21. Nah, ini seperti ini untuk PPh 21. Seperti ini sama juga. Nah, PPh 21 ini kan sebenarnya pajak atas penghasilan karyawan, tapi saat ini perusahaan itu masih berkewajiban memungut PPh untuk karyawan. Jadi pas karyawan itu menerima gaji, itu sudah bersih dipotong oleh perusahaan, dipotong pajaknya oleh perusahaan. Dan itu disebut PPh 21. Nah, jadi sebenarnya PPh 21 ini adalah PPh OP. Karena karyawannya kan orang, bukan badan. Nah, jadi PPh 21 ini sebenarnya adalah PPh OP. Dan nanti kalau misalkan karyawannya ini punya SPT, nanti PPh 21 itu sebagai kredit pajak bagi karyawannya itu. Nah, ini rinciannya seperti ini, Mas Mbak semuanya. Ada objek pajak, terus ada pajak terutang. Nah, seperti ini ya. Ada kredit pajak. Nah, ini seperti ini bentuknya. Terus ekualisasi DPP PPh pasal 21. Nah, nanti ini masuknya sebagai KKP jenis pajak. Nah, Mas Mbak semuanya, mungkin Mas Mbak juga udah baca SE 8 2012. Di situ akan disebutkan bahwa yang bagian tengah ini tidak baku, maksudnya bisa diubah-ubah ya. Sistemnya. Jadi misalkan ini kan sumber data taruh di atas. Nah, ini kalau misalkan mau ditaruh di bawah itu juga bisa. Jadi intinya di tengah-tengah ini tidak diatur baku. Jadi dari kata-kata Kementerian Keuangan Indonesia sampai ada 2 kolom, yang kiri ekualisasi DPP PPh 21, yang kanan identitas wajib pajak, ini udah baku, tidak boleh dikutak-kutik. Jadi ada template-nya di SE 8 2012.
Terus yang bawah ini juga udah baku, ada template-nya, jadi penjelasan, kolom penjelasan, terus ada kolom uraian, dasar hukum, dibuat oleh. Nah ini udah template harus diikutin, jadi tinggal diisi nama, paraf, tanggal seperti itu. Tidak boleh kolom-kolomnya ini diubah. Nah yang boleh diubah-ubah sendiri itu yang bagian tengah ini. Bisa kolomnya terserah Mas Mbak semuanya, bisa dibikin 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada berkas KKP, ada dokumen pendukung KKP, dokumen pemeriksaan. Berkas KKP ya KKP dan semua dokumennya ya. Misalnya KKP PPH 21. Nah, itu dokumen pendukungnya itu ada lembar A2 dari seluruh wajib pajak. Jadi nanti dari seluruh karyawan. Jadi perusahaan itu memotong PPH 21 dari karyawannya itu. Nah, dokumennya itu berupa bukti potong. Nah, bukti potong ini menjadi dokumen pendukung dari KKP PPH 21. Terus nanti bukti potong ini kan ini ya apa? Misalkan honor apa, besar honornya berapa, dipotong PPH segini. Nah seperti itu. Nah nanti bukti potong itu dijadiin laporan setahun di suatu dokumen yang disebut dokumen A2 seperti itu. Nah nanti A2 ini juga menjadi dokumen pendukung KKP PPH 21 seperti itu. Nah dokumen pemeriksaan ini kalau yang saya tahu ini, jadi Mas Mbak semuanya ketika nanti melakukan pemeriksaan pajak kan ada list dokumen yang dipinjam. Nah itu kalau nggak salah list yang dokumen yang dipinjam itu disebut sebagai dokumen pemeriksaan pajak. Seperti itu. Jadi sebenarnya dokumen pendukung KKP, dokumen pemeriksaan itu ya dokumennya itu aja. Seperti itu. Nah itu semuanya menjadi disebut berkas KKP. Seperti itu. Nah ini juga. Nah ini sebenarnya dokumen pendukung KKP, dokumen pemeriksaan itu ya dokumennya itu aja ya. Misalnya pemeriksa ingin meminjam atau mendapatkan dokumen pendukung PPH 21. Ya nanti yang diberikan itu atau yang dipinjamkan adalah bukti potong per orang, per karyawan, terus lembar A2-nya. Nah itu disebut juga dokumen pemeriksaan, disebut juga dokumen pendukung KKP. Nah berkas KKP ya semuanya ya. Dokumen pendukung KKP, dokumen pemeriksaan, terus KKP-nya sendiri itu semuanya disebut berkas KKP. Nah, fungsi KKP. Fungsi KKP itu bukti bahwa Mas Mbak semuanya itu sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan. Jadi kalau misalkan Mas Mbak melakukan sesuatu kan harus ada buktinya ya. Misalkan Mas Mbak itu apa? Disuruh orang tua misalkan masak nasi. Nah buktinya apa? Buktinya nasi yang sudah matang seperti itu. Nah ini Mas Mbak diminta melakukan pemeriksaan pajak. Buktinya apa? Buktinya adalah KKP. Terus KKP juga merupakan bahan dalam melakukan pembahasan akhir. Nah KKP ini sifatnya rahasia, dilindungi undang-undang, hanya boleh diketahui oleh pemeriksa pajak. Seperti itu. Bisa juga disampaikan kepada wajib pajak yang diperiksa. Nah, itu merupakan bahan dalam pembahasan akhir. Jadi, di setiap pemeriksaan pajak itu
pasti sebagaimana juga sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya juga bahwa tahap akhir, salah satu tahap akhir dari pemeriksaan pajak adalah pembahasan akhir. Jadi pemeriksaannya sudah selesai, perhitungannya sudah selesai, AKP-nya sudah selesai, terus dilakukan pembahasan akhir. Nah, di pembahasan akhir ini ketemu antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Nah, wajib pajak di situ bisa setuju seluruhnya atau setuju sebagian, bisa menolak seluruhnya atau menolak sebagian. Nah, kalau misalkan wajib pajak setuju seluruhnya, ya udah aman, berarti nanti pemeriksa pajak meminta tanda tangan persetujuan, terus nanti pemeriksa pajak membuat laporan hasil pemeriksaan pajak, terus habis itu membuat nota perhitungan atau not hit, nah terus habis itu membuat SKP, surat ketetapan pajak. Misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar, terus nanti keluar SKP, SKPKB, nanti SKPKB itu diterbitkan, dikirimkan kepada wajib pajak. Nah, wajib pajak itu dengan memegang SKPKB, kemudian membayarnya ke bank. Nah, nanti bank wajib pajak itu mendapatkan SSP. SSP itu ada yang lembar ketiga untuk arsip wajib pajak sendiri, terus lembar kedua dilaporkan kepada KPP sebagai laporan. Nah, udah selesai. Kalau udah ada SSP yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada KPP, ya udah prosesnya udah selesai. Kewajiban pemeriksa pajak udah selesai, kewajiban wajib pajak juga sudah selesai. Nah, KKP juga sebagai dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan pajak. Seperti tadi disebutkan bahwa pemeriksaan itu didokumentasikan dalam KKP, kalau sudah selesai, kemudian dilakukan pembahasan akhir, kalau wajib pajak menyetujui seluruh koreksi dari pemeriksa pajak, maka kemudian wajib pajak menandatangani pernyataan setuju terhadap hasil pemeriksaan, kemudian pemeriksa pajak membuat laporan hasil pemeriksaan. Nah, setelah membuat laporan hasil pemeriksaan, kemudian membuat dokumen not hit, nota perhitungan, dan berdasarkan not hit, kemudian membuat SKP, misalnya SKPKB. SKPKB dikirimkan kepada WP, nah WP menggunakan dokumen SKPKB untuk membayar ke bank, dan nanti bank akan memberikan SSP, surat setoran pajak. Nah, itu ada lembar kedua, ketiga. Nah, lembar ketiga disimpan oleh wajib pajak, lembar kedua dilaporkan ke KPP. Nah, kalau udah dilaporkan ke KPP, berarti kewajiban PP-nya udah selesai, terus kewajiban pemeriksa pajaknya juga udah selesai. Nah, yang berikutnya fungsi KKP sebagai sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi misalkan kalau tadi kan yang saya sampaikan itu wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan pajak. Nah, misalkan wajib pajak tidak menyetujui, misalkan tidak menyetujui sebagian atau tidak menyetujui total. Jadi menyetujui sebagian atau tidak menyetujui sebagian itu sama dengan tidak menyetujui sebagian, terus atau wajib pajak tidak menyetujui keseluruhan. Nah, itu wajib pajak bisa mengajukan keberatan banding. Nah, nanti ketika keberatan atau banding ini, si pemeriksa pajak itu kalau tidak diminta itu tidak akan cawe-cawe, jadi udah putus. Nanti yang di sini petugas pajaknya itu udah lain lagi ketika proses keberatan atau banding, yaitu yang disebut penelaah keberatan. Jadi ada pegawai yang jabatannya itu disebut penelaah keberatan. Nah, dia itu yang mengurusi keberatan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, nanti dokumen yang dia pegang apa? Nah, dokumen yang dia pegang adalah KKP ini, seperti itu. Terus fungsi berikutnya KKP yaitu referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Jadi misalkan sudah diperiksa tahun 2010, terus 2020 diperiksa lagi. Nah, itu nanti pemeriksa pajak tahun 2020 itu harus memegang KKP tahun 2010 untuk mengetahui isi SPP itu perkembangannya seperti apa, juga nanti bisa mengetahui kira-kira wajib pajak itu dia potensi tidak melaksanakan undang-undang perpajakannya di bagian mana aja, seperti itu. Terus yang berikutnya
Yang berikutnya isi kertas. Nah, tadi sudah disampaikan ada KKP, induk kalau jenis pajak. Nah, itu gambaran yang harus disajikan itu prosedur pemeriksaan, data atau keterangan bukti yang diperoleh, pengujian yang dilakukan, kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu. Nah, itu semuanya harus tergambar di kertas kerja pemeriksaan. Oke, itu. Terus, jadi kalau tadi kan yang sudah disampaikan itu perhitungan. KKP ini isinya perhitungan ya, perhitungan. Jadi KKP itu KKP jenis pajak. Tapi nanti KKP-nya juga harus melihat prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Itu sudah melakukan stok opname inventory atau perhitungan inventory. Nah, itu harus juga dimasukkan dalam KKP. Jadi misalkan nanti di KKP pendukung dengan judul KKP persediaan atau KKP inventory. Nah, nanti di situ harus dituliskan inventory berdasarkan SPT berapa, terus berdasarkan pemeriksaan di lapangan itu berapa, terus nanti selisihnya berapa, seperti itu. Nanti dijelaskan juga pemeriksaan stok opname inventory di lapangan itu dilakukan pada tanggal berapa, di mana saja. Nah, itu nanti digambarkan di KKP. KKP pendukung. Jadi KKP yang berisikan item-item di laporan laba rugi. Jadi misalkan KKP inventory, KKP aset tetap, aset lancar, KKP rekening bank, KKP petty cash, kas kecil. Nah, itu merupakan KKP pendukung. Nah, itu kalau di situ dilakukan prosedur pemeriksaan harus juga digambarkan di KKP itu atau dituliskan seperti itu. KKP merupakan bagian dari rahasia jabatan. Jadi misalkan Mas Mbak itu nanti menjadi pemeriksa pajak, Mas Mbak itu misalkan laptopnya itu dibawa ke rumah, dihitung di rumah KKP-nya. Terus teman Mas Mbak itu misalkan teman sekolah datang. Nah, itu Mas Mbak itu tidak boleh memperlihatkan KKP ini kepada teman tersebut. Jadi itu dilindungi undang-undang, merupakan rahasia jabatan. Nah, kalau misalkan Mas Mbak itu misalkan KKP-nya dibawa ke kos-kosan, terus kemudian diperlihatkan kepada teman kosnya yang misalkan kerja di perusahaan apa, atau malah misalkan kerjanya di kantor akuntan publik. Nah, itu Mas Mbak itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 Pasal 34 Ayat 1. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, itu merupakan pidana, bisa dipenjara seperti itu. Nah, sekarang ini kalau yang saya tahu tuh ada teman saya yang di kantor pajak itu disediakan untuk memeriksa pajak itu laptop khusus. Jadi laptopnya itu dia itu tidak punya flash disk. Jadi tidak bisa data masuk dan keluar melalui flash disk. Jadi bisanya cuma data masuk keluar itu melalui intranet. Nah, itu bisa dibawa pulang, bisa ditaruh di kantor. Nah, itu merupakan satu upaya dari DJP supaya pemeriksa pajak itu bisa menjaga kerahasiaan dari wajib pajak. Jadi diberikan fasilitas berupa laptop yang laptopnya itu khusus untuk digunakan untuk tugas sehari-hari oleh pemeriksa pajak.
di mana laptopnya itu tidak ada slot untuk USB sehingga mencegah pemeriksa pajak itu transfer data melalui flash disk yang bisa mengakibatkan nanti bocornya data-data dari wajib pajak seperti itu. Terus juga untuk akses data-data itu sekarang sudah intranet, jadi tidak bisa melalui internet, jadi intranet. Jadi kalau misalkan harus melalui laptop itu, terus juga harus membuka akun intranet, jadi akan ketahuan kalau ada aliran data-data yang kemana nggak jelas itu ketahuan dari pusatnya di DJP seperti itu, karena harus melalui intranet. Nah, terus berikutnya pembuatan dan penelaahan KKP. Nah, yang membuat KKP itu tim pemeriksa pajak, terus yang menelaah biasanya adalah ketua supervisor. KKP umum dibuat ketua tim dan anggota tim. Jadi KKP itu dibuat oleh ketua tim dan anggota tim, terus nanti yang menelaah adalah supervisor. KKP induk penjelis pajak, dan KKP pendukung harus dibuat sesuai ruang pemeriksaan, cara pemeriksaan, dan atau perubahan pemeriksaan. Terus, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa pertama kali itu tim periksa itu membuat rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan. Nah, itu ke bawahnya semuanya harus sesuai. Jadi satu garis lurus. Jadi dari atas ke bawah itu sama semuanya, tidak ada yang melenceng. Jadi harus sesuai dengan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan. Terus penelaahan KKP umum dilakukan oleh supervisor. Hasil penelaahan dituangkan dalam review sheet KKP. KKP khusus dibuat atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Seperti itu. Nah, format KKP bagian atas dibakukan, bagian tengah ada dua, bagian satu tidak dibakukan, bagian dua dibakukan, bagian bawah dibakukan. Dibakukan itu maksudnya sudah ada template-nya, tinggal mengikuti, tidak boleh diubah. Nah, ini bagian atas ini adalah yang ini, bisa Mas Mbak itu lihat di layar. Ini sudah template, tinggal mengikuti, tidak bisa diubah-ubah. Misalkan diubah, misalkan ini identitas WP di sebelah kiri, terus judul KKP-nya di sebelah kanan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Atau misalkan masa tahun pajak ditaruh di atas, terus nama WP ditaruh di paling bawah. Nah, itu tidak boleh. Jadi hanya bisa mengikuti aja, tinggal mengisi aja sesuai dengan template. Nah, terus bagian tengah. Nah, bagian tengah ini yang bisa diubah-ubah. Mau dibikin kolomnya 1, 2, 3, mau dibikin kalimatnya seperti apa. Nah, itu terserah pemeriksa pajak. Nah, terus bagian tengah yang kedua. Nah, ini template, jadi tinggal mengikuti aja, tinggal mengisi, tidak bisa diubah-ubah. Jadi tidak bisa misalkan dasar hukum di sebelah kiri, terus yang uraian sebelah kanan. Atau ini jadiin 3 kolom, satu kolomnya itu penjelasan seperti itu. Nah, itu tidak bisa, jadi udah template, tinggal mengikuti. Terus yang bagian bawah juga ini sudah template, tinggal Mas Mbak semuanya mengikuti. Nah, ini rinciannya nanti Mas Mbak ini sebenarnya sederhana. Nanti juga kalau misalkan Mas Mbak kerja itu, ini udah otomatis ya. Diklik, nanti udah otomatis muncul ini semuanya. Mau WP-nya tidak manual lagi. Nah, ini bagian tengah itu format tidak dibawakan. Nah, ini sumber data, bukti yang dikumpulkan, teknik dalam pemeriksaan, uraian segala pemeriksaan. Nah, ini tidak baku, boleh Mas Mbak itu
berkreasi sendiri. Terus format dibakukan, penjelasan dilakukannya koreksi, penjelasan tidak dilakukannya koreksi, uraian lain yang benar-benar dasar hukum. Nah ini yang format dibakukan ini yang, nah ini tengah bawah ini yang dibakukan. Terus ini yang bagian bawah, yang pertama bagian ini tidak dibakukan sesuai kebutuhan pemeriksa. Dapat berbentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai pos atau pos turunan menurut SPT dengan nilai menurut pemeriksa. Nah ini sama seperti tadi yang membandingkan itu menurut SPT, menurut pemeriksa, terus koreksi seperti itu ya. Atau kalau misalnya pemeriksaan ulang, berarti pemeriksaan sebelumnya, terus pemeriksaan yang sekarang, seperti itu perbandingannya. Nah, kalau misalkan SPT-nya kosong, nggak ada nilai atau tidak lapor, berarti kolom SPT dikosongin. Seperti itu. Nah, ini nomor halamannya itu seperti ini ya. Halaman dari indeks, kemudian diparaf oleh pembuat KP di pojok kanan bawah. Itu. Diparaf. Nah, ini bagian bawah itu ada tanggal pembuatan dan penelahan KKP, kode indeks KKP, nama dan paraf pembuat dan penelah KKP. Jadi Mas Mbak itu nanti itu apa? Kalau misalkan Mas Mbak itu bikin surat itu suka ada beberapa paraf ya. Jadi kalau misalkan Mas Mbak itu bikin surat, nanti Mas Mbak biasanya paraf misalnya sebelah kiri, nanti atasannya sebelah kanan. Misalkan Mas Mbak bikin surat untuk eselon 3. Nah, nama eselon 3-nya kan ada namanya tuh di bawah. Misalkan Suharso. Itu ada kolom buat tanda tangan. Nah, nanti Mas Mbak itu sebagai penyusun itu membuat paraf, terus atasannya Mas Mbak misalkan Mas Mbak laksana, atasannya eselon 4, eselon 4 juga paraf. Nah, itu menandakan bahwa Mas Mbak bertanggung jawab terhadap konsep atau isi dari nota dinas tersebut atau surat tersebut. Seperti itu. Nah, ini seperti itu. Terus ini KKP pendukung merupakan item dari laporan laba rugi. Nah, ini yang bagian tengah ini referensi itu udah baku, harus mengikutin, tapi untuk kolom-kolomnya bisa ditambahin. Misalkan Mas Mbak pengen menambahin setelah koreksi misalkan dasar hukum, nah itu bisa. Karena bagian yang ini itu tidak baku, boleh disesuaikan dengan keinginan dari pemeriksa pajak. Nah, ini contoh penjelasan pos-pos berikut tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan rencana pemeriksaan dan perubahan. Nah, ini contoh dari dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan, telepon dan telex, beban bank, asuransi, pos cetakan, ATK, fotokopi, dan Nah, nanti sebenarnya kan pemeriksaan pajak itu sifatnya adalah populasi, jadi tidak seperti audit komersial di KAP yang sampel. Nah, kalau pemeriksaan pajak itu sifatnya populasi, tidak boleh sampel menyeluruh. Nah, walaupun begitu, rencana pemeriksaan pajak atau maupun program pemeriksaan pajak bisa merencanakan ada item-item yang tidak perlu diperiksa. Nah, mengapa tidak perlu diperiksa? Misalnya karena hampir tidak mungkin wajib pajak itu melakukan manipulasi. Misalkan telepon, nah teleponnya dia telepon misalkan cuma telepon dari Telkom. Nah, Telkom kan ada rinciannya ya, nggak mungkin dimanipulasi. Nah, itu bisa tidak usah diperiksa, jadi mengikuti
data dari wajib pajak, karena wajib pajak itu tidak mungkin memanipulasi telepon karena cuma telepon yang dari Telkom, dan itu tidak bisa tagihan telepon dari Telkom itu dimanipulasi misalkan. Oleh karena itu percaya sepenuhnya kepada wajib pajak, oleh karena itu tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada wajib pajak terkait akun telepon dan telex. Nah itu bisa seperti itu, alasannya bisa seperti itu. Atau misalkan pos, cetakan, ATK, dan angkutan tidak diperiksa. Kenapa? Karena misalkan terlalu kecil tidak signifikan sehingga tidak akan mengubah PPh dari wajib pajak. Oleh karena itu tidak diperiksa. Terus misalnya penyusutan. Penyusutan kan ini otomatis ya. Sudah ada peraturannya, tinggal dihitung aja. Nah itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Misalkan ya, wajib pajak sudah melakukan dari tahun ke tahun konsisten menghitung penyusutan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Ya udah, berarti nggak perlu diperiksa. Nanti mungkin yang diperiksa adalah aktiva tetapnya aja, penyusutannya tidak perlu diperiksa, seperti itu. Nah ini requisite kertas pemeriksaan yang dilakukan oleh supervisor. Nah itu ada penelaahan oleh supervisor, terus ada tindak lanjut ketua tim dan anggota tim. Seperti itu. Ini mirip dengan quality assurance atau QA. Jadi kalau misalkan atau quality control, jadi misalkan Mas Mbak ini kerja, misalkan melihat produk elektronik, pasti produk elektronik itu biasanya ada cap KC, quality control, berarti dia tuh udah melewati petugas di bagian quality control. Nah ini di sini quality controlnya itu dilakukan oleh supervisor. Nah dokumennya namanya dokumen review sheet. Nah berarti kalau udah melewati dokumen review sheet ini, berarti KKP-nya udah memenuhi quality control dari supervisor. Seperti itu. Nah ini kode indeks berkas KKP. Pemeriksa pajak menggunakan kode indeks sesuai dengan lampiran 2 SE8 2012. Terus, nah ini kode indeksnya seperti itu. Intinya untuk setiap akun itu ada kodenya. Jadi setiap akun harus ada kodenya. Misalkan KKP asuransi, biaya asuransi. Nah itu harus ada kodenya. Biaya asuransi misalkan B11 berapa, seperti itu. Intinya harus ada kodenya, dan itu kodenya udah baku ya. Jadi seperti tadi di ini. Nah ini udah baku, jadi harus mengikuti. Jadi misalkan KKP biaya asuransi. Nah ini misalkan asuransi ini asuransi mesin. Berarti dia masuk operasi kan, biaya usaha. Kalau asuransi mesin itu misalkan dia pabrik manufaktur, bukan berarti dia masuk ke harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Berarti nanti B21 atau B22 seperti itu. Jadi ketentuannya seperti itu. Atau misalkan contoh lain, misalkan KKP kurs atau laba rugi dari selisih kurs. Nah itu kan di luar usaha itu bisa masuk ke penghasilan dari luar usaha B4, misalkan B41 atau B42 seperti itu. Misalkan lagi contohnya misalkan KKP pendukung, misalkan pendapatan sewa mobil yang menganggur disewakan. Nah itu kan dari luar usaha, nanti berarti kodenya itu B41 atau B42 atau B43 seperti itu.
Jadi walaupun ada unsur kebebasannya, tapi tetap harus mengikuti yang sudah diatur. Yaitu terus nah ini daftar kode indeks KKP. Rencana pemeriksaan itu kode indeksnya A1, nah ini harus diikutin. Terus rencana program pemeriksaan A2, relasi pemeriksaan A3, pemanfaatan pasal wajib pajak A4, dan seterusnya. Ini untuk persiapan pemeriksaan pajak. Terus KKP induk itu ditulis misalnya induk. Nah, KKP badan ini B. Badan atau OP ini KKP-nya B, dan B1, nah dan seterusnya B13. Nah, ini KKP untuk B21 itu tidak final C, final D. B22 tidak final E, final F. B23 tidak final G, final H. B26 tidak final I, final J. BA final pasal 4T2 K, BA pasal 19L, pasal 19M. Nah, seperti ini. Nah, KKP itu bisa diubah. Jadi, kalau diubah, perubahan pertama itu diberi kode P1. Perubahan kedua di kode P2. Jadi, kalau misalkan Mas Mbak nanti di kerja itu, pasti nanti ada Mas Mbak kerja di bagian apa aja, biasanya ada perubahan-perubahan yang misalkan Mas Mbak itu tugasnya menyiapkan naskah presentasi dari kepala kantor misalnya. Nah, Mas Mbak nanti bikin naskah. Nanti misalkan Mas Mbak itu perlu memasukkan dari seksi lain. Nah, nanti misalkan Mas Mbak itu punya draft sendiri, nanti disebut presentasi. Terus nanti memasukkan dari seksi lain, nanti Mas Mbak mungkin ditulis presentasi all seksi. Terus nanti misalkan diubah, ada update, nanti disebut ref 1, ref 2, seperti itu. Jadi nanti Mas Mbak itu harus belajar memberi kode-kode untuk tugas-tugas yang Mas Mbak itu kerjakan di kantor. Jadi supaya tertata, setiap perubahan itu dari kerjaan Mas Mbak itu harus dicatat. Perubahan 1 berarti P1, ref 1, perubahan 2, berarti P2, ref 2. Jadi seperti itu. Terus juga misalkan di situ ada tim melakukan perubahan, nah itu harus ada kodenya untuk perubahan yang misalkan ada 2 tim. Nah, tim 1 melakukan perubahan, berarti nanti harus dibikin kode untuk perubahan oleh tim 1 aja misalkan. Berarti misalkan perubahan tim 1 tulis tim 1, ref 1 tim 1, terus misalkan tim 2 terus ref 2 tim 2, misalkan tim 1 dan tim 2 berarti ref 1 tim 1 tim 2, terus nanti ref 2 tim 1 tim 2, seperti itu. Intinya Mas Mbak itu harus belajar membuat kode untuk penyelesaian tugas nanti di kantor. Seperti itu. Nah, ini KKP pendukung perubahan pertama. Nah, berarti ini udah ada perubahan. Nah, perubahannya perubahan pertama. Nah, ini harus dicantumkan perubahan pertama seperti itu. Dokumen pendukung KKP harus diberi kode indeks KKP yang didukungnya. Jadi seperti itu. Terus pemberian kode indeks dilakukan dengan cara tertentu sehingga tidak mengubah isi format dokumen. Jadi nanti pemberian kode itu jangan sampai filenya ikut berubah. Nah, caranya gimana? Caranya dengan tidak perlu membuka filenya, tapi cukup misalkan ditulis di hard copy-nya, ditempel pakai label. Nah, itu zaman dulu seperti itu ya. Kalau zaman dulu ini hard copy. Nah, kalau sekarang ini yaitu seperti tadi filenya itu kalau
salah satunya seperti ini. Kalau yang sekarang udah online semuanya, di draftnya itu ditulis. Jadi perubahan pertama, perubahan kedua. Misalkan perubahan pertama, ya seperti itu. Terus mungkin, nah kalau ini file, nanti judulnya juga bisa diubah-ubah. Misalkan perubahan pertama P1, perubahan kedua P2, nah seperti itu judul filenya ya. Jadi kalau penamaannya, pengkodeannya itu dimasukkan di narasinya, di laporannya ini. Jadi ditulis perubahan pertama. Nah selain itu dari sisi filenya juga, filenya bisa diberikan kode tertentu seperti perubahan pertama itu dikasih nama kode P1. Terus nanti kalau misalkan Mas Mbak melakukan perubahan kedua, yang P1 ini dibiarin begitu aja, terus bikin file baru disebut P2 dan seterusnya. Jadi setiap perubahan itu akan terdokumentasi, terus bisa dikomparasi dengan sebelum perubahan seperti itu. Jadi nanti filenya akan banyak banget, ada P1, P2, P3, P4 seperti itu. Terus nanti untuk selanjutnya bisa Mas Mbak baca sendiri ya. Lebih lengkapnya itu ada di SE nomor 8 tahun 2012. Share screen. Nah, ini cek www.ortec.org. Nah, ini saya mau mengecek SE nomor 8 tahun 2012. Nah, ini filenya udah saya share juga. Nah, ini kalau ada pertanyaan bisa Mas Mbak ajukan sekarang, silahkan Mas Mbak semuanya. Mau tanya apa aja. Nah, ini data center peraturan SE Dirjen Pajak nomor 8 tahun 2012. Cari. Nah, ini SE-nya udah keluar. Nah, ini SE-nya Mas Mbak ya. Ini padahal baru diisi tadi pagi kuotanya. Nah, ini nanti Mas Mbak bisa dibaca-baca sendiri. Ini narasi dari PowerPoint yang tadi sudah disampaikan. Ya, intinya seperti itu. Kode-kode yang disebut referensi harus diikutin. Nah, ini ada lampirannya. Lampirannya itu udah
Saya share juga. Nah, ini dilihat dari statusnya belum ada perubahan status, artinya dia masih berlaku sampai sekarang. Nah, SE ini mengubah SE nomor 27 tahun 88. Seperti itu. Nah, ini lampirannya. Saya share lampiran. Nah, ini lampirannya. Nanti bisa bahas semuanya. Ini template-nya. Template-nya kertas kerja pemeriksaan. Nah, itu udah lengkap. Jadi sebenarnya untuk materi ini Masba itu bisa 100% membaca dari ini peraturannya. Nah, ini rencana pemeriksaan. Jadi KKP itu pertama itu adalah persiapan pemeriksaan, terus KKP induk, terus KKP jenis pajak. KKP jenis pajak plus KKP pendukung. Kalau KKP jenis pajak kan ada PPh badan, PPh 21, 22, 23, 26, juga final. Nah, terus KKP peredaran usaha, KKP HPP namanya KKP pendukung. KKP usaha lainnya, KKP penghasilan dari usaha. Nah, ini ngikutin ini, terus kalau ada rinciannya, berarti tinggal ditambahin kodenya. Seperti tadi, misalnya penyesuaian fiskal positif untuk penyusutan. Nah, itu berarti nanti ini apa ya, B71, B72 seperti itu. Terus di sini ditambahin, misalkan di sini belum ada, bisa Mas Mbak tambahin jadi B13, B14 dan seterusnya. Jadi ada ruang untuk penambahan kode KKP. Nah, ini seperti ini. Ya, ada KKP PPN, KKP PPNBM, KKP jenis pajak lainnya. Seperti itu. Nah, ini daftar dokumen pemeriksaan. Oh ya, dokumen pemeriksaan ini dokumen-dokumen yang kita sudah pelajari juga, yaitu ada nota dinas penunjukan supervisor. Nah, ini pertama kali ya. Pertama kali ada kepala KPP menerima list atau daftar wajib pajak yang akan diperiksa. Itu kemudian kepala KPP membuat nota dinas kepada supervisor. Terus setelah itu supervisor dan tim membuat audit program pemeriksaan dan rencana pemeriksaan. Kemudian kepala KPP membuat surat perintah pemeriksaan, kemudian membuat surat tugas, pemeriksaan. Surat tugas ini biasanya untuk orang bukan pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Terus ada surat tugas membantu pelaksanaan, biasanya untuk orang lain yang diminta untuk ikut membantu melaksanakan pemeriksaan, seperti untuk tenaga ahli, surat tugas, surat pemeriksaan lapangan. Nah, ini pertama kali memberitahukan kepada wajib pajak, berita acara pertemuan dengan wajib pajak, bukti peminjaman dan pembelian dokumen, surat permintaan pinjaman. Nah, ini seluruh dokumen pemeriksaan itu ada di sini. Jadi kalau misalkan Mas Mbak Mas Mbak ini bisa harus memahami 54 dokumen ini. Ini semuanya adalah dokumen untuk pemeriksaan pajak. Pada prakteknya nanti hanya sebagian kecil yang digunakan. Sebagai contoh, pada saat saya dulu melakukan pemeriksaan pajak itu, saya tidak pernah membuat surat tugas membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak. Jadi selama saya melakukan dulu pemeriksaan pajak itu tidak pernah ada melibatkan tenaga ahli. Terus yang saya dulu tidak pernah membuat dokumen adalah
ini surat permintaan bantuan tenaga ahli, laporan tenaga ahli, peringatan ini pernah. Jadi surat peringatan ini kan kalau kita minjam buku catatan dokumen itu ada jangka waktunya 1 minggu, terus diberi. Kalau nggak diberi, dikasih surat peringatan 1 seperti itu. Terus surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ini kalau nggak salah saya pernah bikin. Terus berita acara penolakan kayaknya pernah kayaknya. Berita acara WP tidak berada di tempat ini pernah juga. Jadi saya pas di KPP Batu itu pernah melakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaan itu identitasnya itu alamatnya itu waktu itu jalan apa ya, misalkan Jalan Singosari 4A, misalkan seperti itu alamatnya. Nah waktu saya ke lokasi itu ternyata Jalan Singosari itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada rumah nomor 4, terus habis itu rumah nomor 5. Tapi di identitas perusahaannya itu dia itu di Jalan Singosari 4A. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak bisa ketemu lokasinya. Tapi akhirnya itu kan PT ya. Terus di situ ada KTP pengurus. Nah, terus saya mencari alamat KTP pengurus. Rumahnya ada, pintunya kebuka, tapi diketuk-ketuk itu nggak ada orang yang mau keluar. Saya tunggu sampai 3 jam. Ada suara di dalam, tapi diketuk-ketuk nggak ada yang keluar. Akhirnya saya bikin berita acara wajib pajak tidak berada di tempat seperti itu. Terus jadi seperti itu. Ada pertanyaan dari Mas Mbak semuanya? Mbak Nita, kita selesai jam 10 ya? Iya, Pak. Mbak Nita posisinya di mana, Mbak Nita? Apa, Pak? Halo? Gimana, Pak? Suara saya kedengaran nggak? Iya, agak terputus di saya, Pak. Oh, terputus-putus ya? Kalau ada pertanyaan, silakan, Mbak. Kalau nggak ada, kita tutup kuliah hari ini ya. Kita tutup kuliah hari ini. Kalau misalkan Mas Mbak ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WA, nanti akan saya jawab. Terima kasih ya Mas Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.